Cacing parasit berkembang biak di dalam tubuh manusia dan menyebabkan kekacauan besar. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kamu penasaran sama ceritanya, silakan tonton video ini beberapa menit ke depan. Dan jangan lupa subscribe kalau kamu suka sama video ini, karena masih banyak video seru yang akan hadir selanjutnya. Film ini berjudul The Rings atau dengan judul aslinya yang biasa disebut Yonggasi. Rilis pada tahun 2012 di Korea Selatan bergenre science fiction thriller. Aku akan mulai dengan pengenalan tokoh utama yaitu Jae-hyuk, seorang mantan profesor dengan gelar doktor di bidang biokimia. Ia kehilangan seluruh uangnya dalam permainan saham dan akhirnya bekerja sebagai sales di suatu farmasi. Ia memiliki seorang istri yang bernama Young Seon dan memiliki dua orang anak yaitu Junwoo dan Yeji. Di dalam film ini aku tidak akan terlalu menceritakan tentang keluarganya, tapi aku akan fokus ke jalur cerita film ini. Film ini dimulai saat suatu ketika ditemukan sesosok mayat di suatu tepian sungai Han. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah mayat seorang wanita yang sempat dikabarkan menghilang. Saat ditemukan, kondisi mayatnya begitu mengenaskan, sangat kurus dan berwarna hitam pucat. Sangat berbeda dengan fotonya yang diambil beberapa hari sebelum dia dikabarkan menghilang. Kasus ini pun akhirnya ditangani oleh Jae-pil, adik dari Jae-hyuk yang berprofesi sebagai detektif. Keesokan harinya ditemukan lagi mayat di beberapa sungai dengan jumlah yang sangat banyak. Hal ini tentunya membuat keresahan di masyarakat Korea. Jae-pil yang juga menangani kasus tersebut mendatangi hilir pengairan, yaitu tempat pertama kalinya ditemukan mayat, untuk mencari informasi. Dia mengira ada pencemaran di sungai tersebut. Namun pengelolaan sungai mengungkapkan bahwa tidak ada yang janggal dengan lokasi sekitar. Dan karena kekurangan petunjuk, akhirnya dia menyudahi investigasi tersebut. Di sini aku belum menceritakan lagi tentang aktor utamanya yaitu Jae-hyuk. Jae-hyuk hanya melakukan aktivitas harian seperti biasa. Kalau istri beserta anaknya semua sibuk makan terus. Soalnya setiap adegan di film ini seringkali diperlihatkan mereka sedang makan. Aneh ya, makan terus tapi nggak gendut-gendut. Kita kembali lagi ke Jae-pil. Dia bermalam di dekat Sungai Han. Jae-pil ini tidak lain karena dia masih ingin melakukan investigasi, dan di suatu pagi saat dia terbangun, ia sangat kaget karena melihat banyak sekali mayat mengapung di Sungai Han. Setelah itu, dia mendapatkan telepon dari rekannya yang menyimpulkan bahwa air di Sungai Han dinyatakan sangat bersih dan tidak tercemar apapun. Hal ini membuat Jae-pil sangat kebingungan, lantas kematian orang-orang tersebut ini tidak hanya terjadi di sungai, melainkan juga terjadi di sungai tempat air yang berair. Sampai suatu ketika ditemukan sesosok mayat di sebuah bak mandi, dan ditemukan juga banyak cacing yang sedang berenang di bak mandi tersebut. Akhirnya cacing tersebut dibawa ke Badan Kesehatan Nasional Korea untuk diselidiki. Profesor berkata cacing itu bernama Yonggasi. Kalian mungkin pernah melihat ini, serupa cacing parasit yang biasanya menjadikan serangga sebagai inangnya. Hanya saja kali ini manusia yang menjadi inangnya. Dan cacing ini disebut varian yang tidak normal. Keluar sekaligus, inangnya pasti akan mengalami serangan jantung mendadak. Lebih parahnya lagi, yang induknya ini masih dapat bertelur 100.000 butir sebelum mereka mati. Akhirnya hal ini diberitakan ke publik dan jelas menimbulkan kepanikan. Intinya semua kematian yang sudah terjadi itu diakibatkan oleh varian Yonggasi yang mati secara tidak normal. Ciri-ciri orang yang terjangkit adalah memiliki nafsu makan yang tinggi, tapi berat badan mereka tidak naik, serta memiliki dahaga yang tinggi dengan gejala dehidrasi. Kalau kalian ingat, istri dan anak Jae-pil juga memiliki gejala yang serupa, yaitu nafsu makan yang tinggi, namun mereka tidak pernah bertambah gendut. Dan yang bikin saya semakin curiga adalah kebiasaan istri dan anaknya yang dulu hobi banget makan, sekarang berubah menjadi hobi minum. Seperti orang yang terkena dehidrasi parah, bahkan anak dan istrinya sampai tak sadarkan diri seperti zombie saat mencari keberadaan air. Karena tidak ingin hal buruk terjadi, Jae-pil mengajak keluarganya untuk memeriksakan diri.
Di sini ada salah satu tokoh lagi yaitu bernama Yunju. Ia bekerja sebagai anggota di Badan Kesehatan Nasional Korea yang turut memperjuangkan kesembuhan bagi orang yang sudah terjangkit cacing gila ini. Karena cacing parasit ini adalah varian yang tidak biasa, sudah pasti tidak mudah untuk membuat formula obat untuk menanganinya. Bahkan sempat ada seorang ibu yang memberikan obat parasit ke anaknya, tapi anaknya malah meronta-ronta kesakitan dan akhirnya meninggal. Pemberitaan di media pun semakin heboh, masyarakat diinfokan untuk tidak mengkonsumsi obat sembarangan. Namun tampaknya informasi tersebut agak terlambat karena banyak korban yang sudah berjatuhan karena mengkonsumsi obat secara sembarangan. Di sisi lain, korban juga terus berjatuhan dengan cara yang sama, yaitu menceburkan dirinya ke dalam air. Setelah itu, akhirnya masyarakat diimbau untuk memeriksakan dirinya untuk mengetes apakah sudah terjangkit cacing gila ini atau tidak. Dan semua orang yang sudah terjangkit cacing gila ini akan diisolasi dalam suatu bangunan. Di sini tidak terkecuali istri dan anak-anak Jaehyuk karena mereka ternyata juga sudah terjangkit, kecuali Jaehyuk ini. Jaepil sedang berbicara dengan bapak tua pengelola tempat wisata Sungai Han. Bapak itu akhirnya mau bercerita terus terang bahwa suatu ketika saat sedang berenang sungai, dia melihat beberapa orang yang membuang mayat anjing di sungai, dan tampaknya anjing tersebut mati dengan sangat yang mengenaskan. Dia tidak melaporkan hal tersebut karena tidak ingin membuat kepanikan dan mengacaukan liburan musim panas. Namun akhirnya dia menyesal karena tidak mengira akan terjadi banyak kematian seperti ini. Sampai di sini, kita belum mengetahui secara detail ada apa dengan anjing-anjing tersebut. Apakah benar itu adalah penyebab utamanya dari kekacauan yang sudah terjadi? Kembali lagi ke korban cacing gila, mereka diisolasi agar terhindar dari tempat yang berair yang bisa menyebabkan nyawa mereka terancam. Dan ternyata di tempat lain ada titik terang, yaitu ditemukan pasien di suatu rumah sakit yang katanya sembuh dari penyakit akibat cacing gila karena dia sudah mengkonsumsi obat yang bernama Combantrin. Ya enggak lah, nama obatnya adalah Windasol. Obat tersebut akhirnya diberitakan di media dan tentunya semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan obat tersebut. Tidak terkecuali Jaehyuk. Udah pasti terjadi kekacauan karena obat tidak tersedia banyak. Dan semuanya pun saling berebut. Mengenai obat tersebut, korban berjatuhan akibat cacing gila ini semakin banyak dan sulit dikendalikan. Jaehyuk yang kesulitan mencari obat tiba-tiba ditelepon oleh temannya yang juga sesama orang farmasi. Dia diinfokan bahwa ada obat yang bisa dibeli namun dengan harga yang cukup tinggi. Akhirnya Jaehyuk membelinya, dan saat akan meninggalkan tempat tersebut, ia merasa iba saat melihat seorang anak kecil yang terjangkit cacing gila, dan ia memberikan beberapa obat ke anak tersebut. Sayangnya ada orang lain yang melihatnya, dan sontak meneriakinya. Dia pun langsung dikeroyok oleh orang banyak dan sampai obatnya hancur. Bahkan Jaehyuk juga sempat membeli obat kepada penimbun di suatu apartemen. Namun belum sempat menerima obat tersebut, si penjual sudah digerebek duluan oleh polisi. Kenapa obat ini tidak diproduksi lagi? Jawabannya adalah James Kim, pemilik dari farmasi bernama Joah yang membuat obat tersebut sebelumnya sudah dimintai tolong oleh presiden untuk memproduksinya. Namun dia mengungkapkan karena mesinnya sudah tua maka tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, dan kenapa jumlahnya tidak banyak di pasaran itu karena dulu sudah pernah diproduksi sebelum adanya pandemik tapi nyatanya tidak laku dan proses produksi pun dihentikan. Akhirnya James Kim menawarkan kepada pemerintah untuk membeli saham dari perusahaannya agar formula Windasol menjadi milik pemerintah. Ia memberikan penawaran tersebut karena investornya juga tidak mau rugi. Singkat cerita, Jaepil sudah mencium hal yang tidak beres dengan farmasi Joah yang memproduksi obat itu. Ia mencurigai temannya yang selama ini bekerja untuk farmasi tersebut.
Dia juga memaksa temannya tersebut untuk memberikan kesaksian disertai dengan ancaman. Akhirnya terbongkar bahwa ternyata pandemi ini sudah direncanakan sejak awal. Dan skenarionya seperti berikut. Farmasi Joa mengadakan eksperimen kepada cacing parasit sehingga menjadi varian yang tidak biasa. Dan pertama-tama yang dijadikan tumbal adalah anjing itu. Kenapa tadi cerita anjing yang dibuang ke sungai tidak lain adalah untuk menyebarkan telur-telur cacing gila tersebut di sungai. Dan obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut hanyalah Windasol, yaitu obat yang diproduksi oleh Farmasi Joa. Setelah banyak korban yang terjangkit, maka obat Windasol ini akan sangat dicari dan nilai saham farmasi akan naik dengan pesat. Kalau ditanya kenapa obat Windasol bisa terekspos di media, itu karena ternyata orang yang sembuh di rumah sakit adalah suruhan yang diminta untuk memberikan kesaksian. Jadi semua yang telah terjadi itu tujuannya hanyalah untuk uang. Setelah itu, Jaipil mendapatkan info dari temannya tersebut bahwa ada persediaan obat yang disembunyikan di suatu gudang. Jaipil meminta kakaknya Jahyuk untuk ikut bersamanya. Dan benar saja, di gudang tersebut terdapat banyak sekali obat Windasol yang ditimbun. Namun saat akan mengambil obatnya, tiba-tiba ada orang yang mengurung mereka di dalam gudang dan gudang tersebut dibakar, sehingga obat Windasol yang disimpan semuanya habis terbakar. Dan mereka berdua pingsan di dalam ruangan karena asap api yang begitu tebal. Untung saja Yunju datang dan menyelamatkan mereka. Lagi-lagi usaha Jaehyuk untuk menyelamatkan keluarganya gagal. Di sini, di lain isolasi ternyata tidak menyelesaikan masalah. Karena kalau sudah dewasa, cacing gila tersebut tetap akan berusaha mencari cara untuk melepaskan diri dari inangnya. Walaupun tidak berada di dalam air dan bisa membuat inangnya meninggal. Presiden yang tidak ingin melihat korban terus berjatuhan akhirnya memutuskan untuk membeli saham dari Farmasi Joa. Tapi sebelum presiden tanda tangan, tiba-tiba ada menteri yang datang dan membisikkan sesuatu. Sehingga presiden membatalkan pembelian saham. Nampaknya di sini kebusukan James Kim sudah mulai terbongkar. Sampai di sini masalah belum terselesaikan karena korban masih belum mendapatkan obat untuk menyembuhkan penyakitnya, dan tentunya masih banyak korban yang berjatuhan. Jaehyuk juga belum menyerah untuk mendapatkan obat penyembuhnya. Sampai suatu saat instingnya mengatakan suatu kepadanya. Dia terpikirkan formula untuk bisa membuat obat pembasmi cacing gila ini. Ya, jangan tanya kenapa ya, karena dia memang mantan profesor. Maklumlah di pikirannya bisa sampai ke situ. Jahyuk akhirnya masuk ke dalam pabrik farmasi Joa untuk mendapatkan bahan baku pembuatan obat Windasol. Di sini, para pegawai pabrik mendukung Jahyuk yang akan membuat obat penawar. Akhirnya, bahan baku pembuat obat disebarkan ke beberapa pabrik farmasi untuk dibuatkan obat pembasmi cacing gila. Dan singkat cerita, obat bisa disebarluaskan kepada para korban yang terjangkit dan akhirnya mereka pun sembuh semua. Akhirnya cerita selesai dengan bahagia. Oke, makasih ya yang udah nonton cuplikan film ini. Bagi kalian yang pengen tahu kelanjutan video aku selanjutnya, jangan lupa buat subscribe dan klik tombol lonceng di bawah. Oke, see you, bye-bye.